Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 yang berjudul Pengantar Bisnis Intelijen dengan mata kuliah Data Warehouse dan Bisnis Intelijen. Perkenalkan, nama saya Asifa Nur Yulianti dengan NIM 12021844242 dengan kelasnya SI 4202. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judulnya itu Adventure Work OLTP Cinema Diagram Concept Business Intelligence Database OLTP. Ada beberapa skema di dalamnya, itu ada sales, purchasing, person, production, human resource, sama DBO, dan saya mengambil purchasing. Nah, di dalam kelas diagram ini memiliki kemampuan dalam penurunan atau pewarisan sifat atau yang disebutnya inheritance dari induk parent dan anaknya itu child. Kemampuan ini tidak jauh berbeda seperti yang dimiliki IR diagram. Di kelas diagram ini dibagi menjadi 3 bagan. Yang pertama itu ada nama kelasnya, nama kelas diagramnya, terus di bawahnya ada atribut, dan di bawahnya lagi yang ketiga ada metode. Seperti contohnya purchase order detail ke purchase order header, itu memakai panah asosiasi atau yang ada panah ada hitamnya yang berarah. Artinya itu relasi antar kelas yang digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi, bisanya disertai dengan multiplicity. Dan contoh yang kedua, purchase order detail ke produk vendor yang ada pada sebelah kanan, itu memakai panah association karena tidak ada panahnya, relasi antar kelas dengan makna umum, jadi tidak terarah. Terus di purchase order detail ada atributnya. Atributnya itu purchase order ID dengan purchase detail ID. Itu masuk bentuk kategori, data kategori. Data yang diklarifikasikan berdasarkan kategori jenis tertentu. Jadi ada purchase order ID dan purchase order detail ID. Yang membedakannya adalah detailnya. Ada metodenya juga, ada due date sama quality, itu masuknya ke data numerik, soalnya ada angka bilangannya, data yang berbentuk bilangan. Nah, ada produk ID. Produk ID ini masuk ke data kategori, soalnya data ini diklarifikasikan berdasarkan jenis kelas tertentu dan masuk ke skala ukur data interval, soalnya diperoleh dengan cara pengukuran. Ada unit price, total, line total, reset quality, reject quality, stroke quality, modified data, itu masuk sama ke data numerik. Soalnya yang FK1 tuh cuman produk ID. Terus ada kelas diagram purchase order header. Itu tuh anak dari inheritance dari purchase order detail. Jadi penurunan untuk dipanggil ke purchase ordernya itu memakai purchase order ID dengan memakai data kategori atau kelas tertentu. Jadi yang memakainya ini dipanggil ke purchase order detail, purchase order ID ini. Terus memiliki metode. Yang pertama ada si metode ID, itu memakai data kategori. Interval soalnya data nominal, soalnya bisa ada lambang untuk membedakan. Di bawahnya di metode purchase order header tuh ada vendor ID, revision number, status, order date, ship date, subtotal, tax amount, freight, total due, modified data. Itu masuknya ke data numerik, bentuk dan jenisnya
bentuknya data numerik, data yang berbentuk bilangan. Dengan skala ukurnya itu data rasio bilangan interval namun beda titik merupakan titik absolut. Di purchase order header ini tuh asosiasi ke vendor dan ke human resource person dengan kelas diagramnya employee. Lanjut ke vendor, kelas diagram vendor. Di situ ada business entity ID yang atributnya itu business entity ID dengan FK1 dan PK. Maksudnya itu mengambil dari ship method ID dan purchase order ID dan ini kan jadi business entity ID. Dengan metodenya itu U1 account number, nama, crediting rating, private vendor status, active flag, purchasing, web service URL, method data. Itu tuh dengan data kategori, soalnya ada nama, credit rating, active flag, dan purchasing web service URL. Vendor ini mengasosiasi ke Snema person dengan kelas diagram business entity. Dan produk vendor itu association-nya ke vendor. Jadi kayak tadi lagi yang purchase order retail ke purchase order header dengan membawa purchase order ID-nya dipanggil. Nah, terus di sampingnya kelas diagram yang di selanjutnya ada ship method dengan atributnya ship method ID. Yang ship method ID itu termasuk PK, jadi masuk di data kategori. Dan di bawahnya ada metodenya itu U1 name, ship base, ship rate itu masuk ke data kategorik, soalnya nama, B sama rate itu data yang berdasarkan kategori gitu, kelas tertentu. Kalau yang U2 nya raw width sama modified dat masuk ke sama data kategorik, cuman yang membedakan itu data nominal seperti itu. Lanjut ship method ini di association dari Snema sales dengan kelas diagramnya sell order header dan dari purchase order header dari purchasing. Lanjut ke kelas diagram selanjutnya, ada produk vendor yang atributnya itu ada business entity ID sama produk ID. Nah, si business entity ID-nya itu dari pengambilan dari vendor, kelas vendor. Dan produk ID yang dihasilkan dari purchase order detail memakai VK1. Terus ada metodenya average lay time, standard price, last receipt cost, last receipt date, min maximal quality, on order quality. Nah, itu masuknya ke numerik, soalnya ada pembilangan data. Ada data yang berbentuk bilangan. Terus di bawahnya masih di produk vendor. Di metodenya yang kedua tuh ada VK2, yaitu metodenya itu
Unit versus kode modified data. Jadi dari purchase order detail, association ke purchase order header, dan asosiasi tadi, dan association ke purchase produk vendor. Dari purchase order header masuk ke bagian skema human resource person yang dalam kelas diagram employee. Terus purchase order header masuk ke kelas diagram tadi, dan vendor itu masuk ke skema asosiasi, maksudnya asosiasi ke skema person dengan kelas diagram business entity. Ship method itu association dari purchase order header ke ship method. Dari skema sales dengan kelas diagram sales order header asosiasi ke ship method. Dan produk vendor itu asosiasi dari produk vendor ke vendor, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.